Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Oktamah Fadila. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan mempresentasikan mini skripsi saya dengan judul Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Gaya Komunikasi Politisi Ganjar Pranowo di Media Sosial TikTok dengan studi deskriptif kuantitatif pada mahasiswa Ilmu Komunikasi FIS UNJ. Baik, kita langsung saja masuk ke bab satu, yaitu pendahuluan, di mana ada latar belakang di sini. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terjadilah evolusi dalam media massa untuk berkomunikasi. Pada masa lalu, kita mengandalkan media cetak dan media elektronik sebagai media komunikasi massa. Tapi saat ini semuanya telah beralih ke media berbasis digital atau internet, yang mana telah menjadi sumber utama untuk manusia mendapatkan informasi yang kita kenal sebagai new media atau media baru dengan berbasis internet. Nah, perkembangan teknologi komunikasi ini pun akhirnya dimanfaatkanlah oleh para politisi di Indonesia dengan niat untuk memperkenalkan inisiatif dan program-program kerja mereka kepada masyarakat melalui berbagai konten politik yang dipublikasikan di media sosial. Media sosial merupakan ruang yang memungkinkan para aktor demokrasi itu untuk berkomunikasi secara langsung dan interaktif, yang sebelumnya tidak tersedia di televisi. Bahkan saat ini, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan presiden negara melalui platform media sosial, saking bebasnya. Nah, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah gaya komunikasi. Gaya komunikasi merujuk pada cara seseorang berkomunikasi dengan tujuan tertentu, yang mencakup berbagai aspek perilaku komunikasi seperti bahasa tubuh, bahasa verbal, pemilihan kata, intonasi, dan penggunaan media sosial dalam konteks penelitian ini. Gaya komunikasi merupakan aspek yang penting dalam interaksi manusia dan memainkan peran yang sangat signifikan dalam berbagai konteks termasuk dalam komunikasi politik, bisnis, sosial, dan pribadi. Nah, mahasiswa dipilih sebagai subjek utama dari penelitian ini dikarenakan mahasiswa merupakan bagian penting dari pemilih muda yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pemilihan politik. Selain itu, mahasiswa juga merupakan masyarakat yang sangat aktif dalam penggunaan media sosial, terutama TikTok. Sehingga peneliti atau saya merasa bahwa eee, mahasiswa dapat memberikan perspektif yang bernilai mengenai pengaruh politisi di platform tersebut. Untuk rumusan masalah berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap gaya komunikasi Ganjar Pranowo di media sosial TikTok, terutama mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Untuk tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana persepsi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta terhadap gaya komunikasi calon presiden Ganjar Pranowo di media sosial TikTok. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai komunikasi politik di era digital, serta memberikan wawasan juga nih kepada para politisi dan pengambilan kebijakan tentang bagaimana sih cara mereka bisa dapat lebih efektif berkomunikasi dengan pemilih melalui platform-platform media sosial. Baik, kita lanjut ke bab 2 landasan teori. Di sini ada konsep komunikasi. Yang pertama ada definisi komunikasi yang akan saya bacakan berikut ini dari beberapa ahli. Yang pertama menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah cara manusia saling mempengaruhi satu sama lain, disengaja atau tanpa disengaja. Bentuk komunikasi tidak hanya terbatas pada penggunaan kata-kata lisan, namun juga meliputi bentuk nonverbal, meliputi ekspresi wajah, lukisan, dan penggunaan teknologi. Selanjutnya ada juga pengertian komunikasi dari Laswell nih. Komunikasi adalah proses di mana komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan melalui media yang menghasilkan dampak tertentu. Jadi pada intinya, komunikasi adalah suatu proses yang menjawab pertanyaan dasar seperti siapa yang berkomunikasi, apa yang mereka sampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa mereka berkomunikasi, dan dengan hasil atau dampak yang seperti apa. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi, yaitu dibagi menjadi dua, komunikasi verbal dan nonverbal. Menurut Joko Purwanto dalam Zainal Mukarom, verbal communication atau komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang melibatkan penggunaan kata-kata, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, seperti berbicara pada orang lain, menelpon teman, menyajikan makalah, membacakan puisi, membacakan surat kabar, mendengarkan radio, dan menonton televisi. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah kebalikannya, karena,
Komunikasi nonverbal merupakan jenis komunikasi yang mengirimkan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Jadi bisa melalui bahasa tubuh, tanda-tanda, tindakan, atau menggunakan, objek. Selanjutnya, gaya komunikasi. Seperti yang telah diungkapkan pada bagian latar belakang sebelumnya, bahwa setiap manusia memiliki cara unik dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, hal ini memiliki dampak signifikan pada cara seseorang berkomunikasi, baik dalam hal perilaku maupun tindakan. Gaya komunikasi seseorang ini dapat terlihat dan diamati saat mereka sedang berkomunikasi, baik secara lisan maupun nonverbal. Delivery dalam Shane 2016 menjelaskan bahwa gaya komunikasi merujuk pada cara kita berperilaku saat berkomunikasi, baik mengirim pesan, menerima pesan, karena setiap individu itu memiliki cara komunikasi yang unik dan berbeda dari yang lain. Jika kita memahami gaya komunikasi seorang, maka kita dapat meningkatkan kesadaran diri dan memperkuat interaksi serta hubungan antar pribadi untuk mencapai komunikasi yang lebih efektif. Lalu Tubbs and Most pada tahun 2014 mengungkapkan tentang adanya berbagai macam gaya komunikasi. Antara lain yang pertama adalah controlling style. Gaya komunikasi ini bersifat dominan yang mencirikan upaya untuk mengkontrol, membatasi, dan mengarahkan perilaku, pemikiran, dan respon individu lainnya. Jadi gaya komunikasi ini sering digunakan untuk mempersuasi orang lain ya agar mau bekerja atau berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Tapi sayangnya dalam beberapa kasus, pendekatan ini justru memiliki kesan negatif yang dapat menyebabkan respon atau tanggapan, negatif, dan dari individu lainnya karena merasa kayak terlalu controlling gitu. Lalu yang kedua ada the equalitarian style. Salah satu aspek penting dalam gaya komunikasi ini adalah dasarnya kesetaraan. Gaya komunikasi ini berorientasi pada kesetaraan yang ditandai dengan aliran pesan verbal baik lisan maupun tulisan yang berlangsung secara dua arah atau two-way communication. Nah, gaya komunikasi ini nih biasanya yang memiliki gaya komunikasi ini adalah individu yang menunjukkan tingkat empati yang tinggi dan memiliki kemampuan yang baik dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain, baik secara konteks pribadi maupun dalam konteks kerja. Lalu yang ketiga ada structuring style, yang mana gaya komunikasi ini, mohon maaf, bersifat terstruktur yang biasanya menggunakan pesan-pesan verbal, baik tertulis maupun, secara lisan untuk memperkuat instruksi yang harus dijalankan. Pengirim pesan dalam gaya komunikasi structuring style ini memiliki fokus yang lebih pada upaya untuk mempersuasi atau mempengaruhi orang lain. Lalu yang keempat ada the dynamic style, yang mana gaya komunikasi ini bersifat dinamis yang cenderung, tegas. Karena pengirim pesan dalam gaya ini sadar bahwa situasinya menekankan pada tindakan. Nah, fokus utama dari gaya komunikasi dynamic adalah untuk mendorong penerima pesan agar melakukan sesuatu yang lebih baik. Gaya komunikasi ini terbukti, efektif ketika digunakan dalam menghadapi masalah yang bersifat krusial. Lalu yang selanjutnya ada the relinquish style, yang mana menunjukkan keterbukaan dalam menerima saran, pendapat, atau gagasan dari orang lain, daripada dorongan untuk memerintah. Nah, meskipun pada dasarnya pengirim pesan memiliki hak untuk memberikan instruksi dan pengendalian, tapi lebih memilih untuk terbuka untuk menerima saran gitu. Lalu yang terakhir ada the withdrawal style, yang mana gaya komunikasi ini cenderung mengalihkan perhatian dari topik utama. Sebagai contoh, pertanyaan seperti "Saya tidak ingin terlibat dalam masalah ini." Nah, itu menunjukkan bahwa seseorang berusaha untuk menghindar dari tanggung jawab, tetapi juga mencerminkan keinginan untuk menghindari interaksi dengan orang lain. Selanjutnya ada konsep dari komunikasi politik. Definisi komunikasi politik menurut Mas Wadi Rauf, yaitu seorang pakar dalam bidang ilmu politik, mengatakan bahwa, komunikasi politik menjadi studi dalam ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasinya ini memiliki unsur-unsur politik. Ini berarti pesan-pesan tersebut terkait dengan aspek kekuasaan politik dalam negara, pemerintahan, dan juga peran aktor komunikasi dalam peran mereka sebagai pelaku politik. Nah, komunikasi politik itu dapat dipahami dari 2 dimensi, yaitu sebagai aktivitas politik dan, aspek ilmiah. Selanjutnya untuk teori komunikasi politik yang saya cantumkan ada teori jarum hipodermik, lalu teori halayak baru, teori empati dan homofil,
Lalu untuk mohon maaf, untuk model komunikasi politiknya, di sini, secara konseptual Canggara pada tahun 2009 menjelaskan ada 3 model dari komunikasi politik, yaitu model sistematik, model proses, dan model efektivitas. Yang selanjutnya adalah komponen efektivitas komunikator politik, yang mana ini diungkapkan oleh Richard E. Petty dan John T. Cacioppo dalam bukunya Attitudes and Persuasion, Classic and Temporary Approach, mengungkapkan ada 4 komponen efektivitas untuk komunikator politik. Di antaranya adalah kredibilitas, daya tarik, kesamaan, dan kekuatan atau power. Kredibilitas adalah ketika seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber informasi, maka pesan yang disampaikan akan menjadi lebih efektif. Yang kedua itu daya tarik. Kemampuan daya tarik seseorang sebagai komunikator dapat timbul karena berbagai faktor nih, termasuk penampilan fisik, cara bicara, karakter yang ramah, kinerja, keterampilan dalam berkomunikasi, dan perilaku mereka. Lalu yang ketiga adalah kesamaan. Audiens cenderung menyukai sumber informasi karena adanya kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan, dan perasaan dengan sumber tersebut. Lalu yang terakhir, kekuatan atau power. Sumber informasi yang memiliki kekuatan akan lebih berhasil dalam menyampaikan pesan yang akan diterima dengan baik dibandingkan dengan sumber yang memiliki sedikit atau tidak memiliki kekuasaan. Lalu kita masuk ke konsep media sosial. Di sini ada definisi media sosial. Saya membacakan menurut Mandy Bird, di mana media sosial adalah platform yang mewadahi kerjasama di antara penggunanya untuk menciptakan konten atau user generated content. Yang mana menurut Van Dijk, media sosial adalah platform media yang berfokus pada eksistensi pengguna, membantu mereka dalam melakukan aktivitas dan berkolaborasi. Oleh karena itu, media sosial dianggap sebagai sarana daring yang memperkuat interaksi antara pengguna dan sekaligus membentuk ikatan sosial. Nah, berikut ini ada beberapa karakteristik media sosial menurut Nasrullah 2016, yaitu dibagi menjadi 6, ada jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, lalu yang terakhir konten oleh pelanggan. Kita masuk kepada objek penelitian nih, salah satu objek penelitian yaitu TikTok. Aplikasi TikTok adalah sebuah platform media sosial yang populer, yang saat ini sangat booming, khususnya di kalangan generasi muda yang memungkinkan, para penggunanya ini untuk membagikan, membuat, dan menonton video singkat yang seringkali diisi dengan konten-konten yang kreatif, konten-konten yang menghibur, mengedukasi, serta mengekspresikan diri. Nah, platform ini tuh memberikan penggunanya banyak alat dan fitur untuk, mengedit video, menambahkan musik, berinteraksi dengan konten pengguna lain, atau reaction. Lalu platform ini juga menjadi salah satu platform media utama bagi para kalangan ini untuk membagikan pengalaman, ide, dan gaya komunikasi dalam bentuk video pendek. Nah, hadirnya platform ini pun dimanfaatkan juga oleh para politisi nih sebagai, media untuk membagikan ide, gagasan, dan gaya komunikasi mereka di media sosial. Karena disadari bahwa TikTok ini dapat membantu mereka untuk mencapai audiens yang luas, terutama generasi milenial dan generasi Z yang sangat aktif di platform tersebut. Lalu kita masuk ke tinjauan umum untuk persepsi. Menurut Joseph A. DeVito, persepsi adalah proses yang di mana seseorang mengembangkan pemahaman terhadap berbagai objek atau peristiwa, terutama orang lain, yang dirasakan melalui penggunaan indera seperti penglihatan, penciuman, perasaan, pendengaran, dan sentuhan. Berikut ini ada jenis-jenis persepsi nih, ada eh, persepsi positif dan persepsi negatif. Kalau persepsi positif itu menggambarkan pemahaman dan reaksi yang sesuai dengan objek yang diamati atau yang dipersepsikan. Kalau persepsi negatif itu menggambarkan pemahaman dan reaksi yang tidak sesuai dengan objek yang diamati atau dipersepsikan. Lalu berikutnya saya juga memasukkan biografi dari Gubernur Ganjar Pranowo yang mana menjadi objek penelitian di sini. Ini ada penelitian sebelumnya yang mana saya membandingkan,
penelitian terlebih dahulu dengan penelitian yang dilakukan, yaitu ada yang pertama, persepsi mahasiswa tentang gaya komunikasi Presiden Joko Widodo pada media sosial YouTube yang dibuat oleh Susi Lastrida. Yang mana persamaannya dengan penelitian ini adalah variabel penelitiannya sama dan pendekatannya juga sama, yaitu, menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Perbedaannya ada pada tujuan penelitian dan teknik analisis data. Selanjutnya, metodologi penelitian. Saya akan langsung masuk ke, pendekatan penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang sistematis dan dapat diukur mengenai pandangan mahasiswa terhadap gaya komunikasi calon presiden Ganjar Pranowo. Nah, metode penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah pendekatan penelitian yang memberikan gambaran yang dapat diukur terhadap suatu permasalahan dengan hasil yang dapat diterapkan secara umum. Penelitian deskriptif itu dapat menggambarkan fenomena yang diamati dalam kelompok tertentu dari suatu populasi. Metode penelitian ini adalah survei dalam bentuk kuesioner atau angket yang berisikan 10 sampai dengan 15 pertanyaan atau pernyataan, yang mana menurut Frankel dan Wallen dalam Maidiana 2021, penelitian dengan metode survei merupakan jenis penelitian bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari sekelompok sampel orang. Informasi ini biasanya diperoleh melalui pengisian angket, wawancara, dan tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi tentang berbagai aspek yang ada di dalam populasi tertentu. Lalu selanjutnya ada populasi yang mana menurut Sugiono di tahun 2014, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 497 orang dari angkatan 2019 sampai dengan 2023. Namun tidak semua anggota dari populasi ini akan dijadikan objek penelitian, sehingga nantinya perlu, dilakukan pengambilan sampel, lebih lanjut. Untuk sampelnya menurut Sugiono 2014, sampel merujuk pada sebagian kecil yang mewakili ciri-ciri dari populasi yang lebih besar. Penelitian ini sendiri menggunakan sampel yang diambil dari sebagian kecil dari keseluruhan populasi tadi dengan menggunakan, metode untuk pengambilan sampel berupa random sampling. Selanjutnya teknik penarikan sampel. Penarikan atau pengambilan sampel merupakan proses yang membantu dalam menentukan metode yang paling cocok untuk berbagai jenis penelitian, sehingga peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang metode yang paling sesuai dengan tipe dan fokus penelitiannya. Secara umum, teknik penarikan sampel itu dibagi menjadi dua, probability sampling dan non-probability sampling. Nah, kalau dalam penelitian ini, metode yang digunakan tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah simple random sampling atau sampel acak sederhana. Jadi dalam simple random sampling itu, setiap anggota atau unit dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Pemilihan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan karakteristik khusus dari tiap unit. Jadi artinya adalah tiap elemen dalam populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Ukuran sampel menurut Arikunto mengenai pengambilan sampel untuk penelitian ketika populasi telah mencapai lebih dari angka 100, maka pilihan sampel yang diambil berkisar 10% sampai dengan 5% atau 20% hingga 25% dari, total keseluruhan populasi. Oleh karena itu, dengan jumlah populasi yang tadi sudah dijelaskan 497 orang, saya atau peneliti mengambil keputusan untuk mengambil sampel sebanyak 10%, yakni dari angka 49,7 yang kemudian saya genapkan menjadi 50 orang yang akan menjadi sampel dari penelitian ini. Lalu selanjutnya adalah hipotesis riset, di mana hipotesis dari penelitian ini adalah persepsi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ mengenai gaya komunikasi politisi Ganjar Pranowo di media sosial TikTok. Untuk metode pengumpulan datanya, kami menggunakan metode angket atau pengisian kuesioner yang dipilih sebagai alat atau instrumen untuk mengumpulkan data.
Nah, metode ini melibatkan serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang dirancang untuk menggali informasi yang dibutuhkan dari responden. Metode pengukuran data, di sini ada pengertian validitas, reliabilitas. Lalu untuk metode analisis data, ada analisis data univariat dan analisis data bivariat, yang mana analisis univariat itu jenis analisis statistik yang fokusnya pada satu variabel tunggal dalam suatu penelitian atau studi. Nah, analisis ini hanya meriksa atau menganalisis satu variabel aja dari satu waktu tanpa mempertimbangkan hubungan atau interaksi dari variabel lainnya. Nah, dalam konteks penelitian ini dapat menggunakan analisis data, univariat nih, karena memang penelitian ini fokusnya pada variabel tunggal yaitu gaya komunikasi. Nah, untuk analisis data bivariat itu merupakan, yang melibatkan 2 variabel atau lebih untuk memahami hubungan atau asosiasi di antara mereka. Dan dalam konteks, penelitian ini tidak dapat digunakan karena memang fokusnya hanya pada satu variabel atau data data variabel tunggal. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian. Keterbatasannya adalah kurangnya analisis hubungan karena memang hanya fokus pada satu variabel atau variabel tunggal, sehingga tidak memungkinkan untuk menganalisis hubungan atau interaksi antara variabel. Lalu kelemahannya dalam penelitian ini terdapat kelemahan yakni karena jika menggunakan analisis statistik itu, maka peneliti perlu memperhatikan bahwa data persepsi adalah data kualitatif. Maka dari itu, teknik analisis yang sesuai perlu diterapkan untuk menghindari kesalahan interpretasi di kemudian hari. Definisi operasional gaya komunikasi akan diukur menggunakan analisis konten dari pesan-pesan yang diposting oleh subjek penelitian pada platform media sosial. Yang pada konteks penelitian ini adalah diposting di akun milik politisi Ganjar Pranowo di TikTok, yaitu username @ganjarpranowo. Nah, berikut ini ada tabel operasional konsep yang dapat dilihat di sini, ada konsep, variabel, dimensi, dan indikatornya. Baik, untuk lampiran data masalah atau uniqueness proposal penelitian. Data masalah dalam penelitian ini adalah awalnya bermula karena penulis kerap kali menemukan konten terkait politisi yang sekaligus Capres 2024 Ganjar Pranowo pada laman For Your Page di TikTok gitu atau kerap disebut FYP gitu. Masalah ini ingin diteliti karena terkait dengan, persepsi mahasiswa terhadap gaya komunikasi politisi Ganjar Pranowo di media sosial TikTok. Apakah persepsinya nanti positif, apa justru negatif? Nah, penelitian ini sangat relevan dengan perkembangan komunikasi politik modern yang, sekarang semakin bergeser ke platform media sosial ya. Banyak politisi yang sudah menggunakan media sosial sebagai, alat untuk berkomunikasi, untuk berkampanye politik, berkomunikasi politik. Gaya komunikasi Ganjar Pranowo di TikTok menarik untuk diinvestigasi karena memiliki potensi untuk mempengaruhi masyarakat, terlebih kalangan mahasiswa yang aktif di media sosial TikTok. Nah, penelitian ini juga memiliki relevansi dengan konteks pemilihan umum yang mungkin akan datang sebentar lagi di di awal tahun 2024. Jadi untuk memahami bagaimana politisi menggunakan TikTok untuk berkomunikasi dapat memberikan wawasan tentang strategi komunikasi politik yang lebih efektif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini jelas dan dapat bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.